Sudah di-mention sedikit oleh Pak Irwan, begitu ya, terkait investasi di sektor mining. Kalau dari Anda, Pak Toha, melihat investasi yang mengucur ke sektor mining, apakah memang bergerak ada peningkatan, sideways, atau justru ada penurunan, Pak, di sini? Dan kiranya apa yang perlu di-improve dari investasi baik melalui asing dan juga domestik kita? Silakan. Terkait dengan investasi di sektor pertambangan, pada dasarnya pengusaha-pengusaha Indonesia sudah cukup mumpuni dan juga mempunyai kemampuan untuk masuk di sektor pertambangan. Dalam artian bahwa kita sudah tahu ya, sektor pertambangan ini kan sektor yang sebenarnya sudah cukup lama di Indonesia. Sejak tahun 70-an kita sudah melakukan aktivitas di situ. Awalnya memang banyak asing yang masuk ke Indonesia, tetapi beberapa dekade terakhir bisa dikatakan bahwa kegiatan pertambangan di Indonesia itu dikuasai oleh nasional. Dan ini satu hal yang menggembirakan karena kita sudah bisa menjadi tuan rumah di sektor pertambangan. Nah, memang yang menjadi tantangan terbesar dari kita itu adalah di sektor hilirnya. Karena kita memang masih belum menguasai sektor itu. Sehingga kenapa yang terjadi saat ini di sektor pengolahan mineral itu memang masih mayoritas dikuasai oleh asing. Dalam artian saat ini kalau dari sisi investasi di Indonesia kita poin yang ingin kita sampaikan bahwa berilah kesempatan yang terbesar untuk investasi dalam negeri dan biarkan pengusaha-pengusaha nasional kita untuk bisa bermain di dalamnya. Karena sekali lagi kita sudah bisa membuktikan pengusaha Indonesia sudah mampu dan menguasai sektor pertambangan dengan baik. Nah, memang yang saat ini menjadi titik poin terkait dengan investasi di sektor pertambangan itu lebih pada bagaimana bisa perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan ini mampu menginvestasikan dananya untuk melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan untuk bisa mendapatkan tambahan sumber daya dan cadangan. Sehingga cadangan dan sumber daya kita di semua komoditi itu bisa meningkat secara signifikan sehingga akan memperpanjang life of mine dari kegiatan pertambangan yang akan dilakukan di Indonesia. Nah, terkait dengan kegiatan eksplorasi lanjutan ini sendiri, ini memang bukan perkara gampang, nilai investasinya cukup besar, karena itu memang perlu ada kebijakan-kebijakan dan regulasi yang harus dibuat oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan-kemudahan terhadap perusahaan yang akan melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan. Nah, ini perlu seperangkat aturan, kemudian insentif, ini dibutuhkan. Karena masa depan pertambangan Indonesia saat ini sekali lagi ditentukan salah satunya oleh bagaimana kita bisa menambah cadangan dan sumber daya yang satu-satunya caranya dengan cara melakukan kegiatan eksplorasi. Itu satu di sektor pertambangan. Di sektor hilirisasi yang perlu segera kita lakukan adalah bagaimana kita bisa pengusaha-pengusaha nasional ini bisa melakukan masuk ke sektor tersebut. Dan saya tahu ini bukan perkara gampang karena terkait dengan nilai investasi yang sangat mahal dan juga penguasaan teknologi. Tetapi dalam konteks investasi di sektor hilirisasi kita sudah ada contoh di mana pengusaha nasional itu sudah mampu dan bisa masuk ke sektor tersebut. Nah, ini yang perlu didorong, Mas. Perlu didorong agar pemain-pemain nasional, pengusaha-pengusaha nasional ini punya kesempatan dan punya peluang yang sama dengan investor dari asing untuk bisa masuk ke sektor pengolahan dan pemurnian. Tentu karena memang effort itu sangat besar, investasinya sangat besar, harus ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk misalnya pemberian tax holiday atau tax allowance atau misalnya fasilitas-fasilitas dukungan finansial yang lain sehingga memungkinkan kemudian kegiatan investasi di sektor pengolahan pemurnian itu bukan cuma sekedar dikuasai oleh asing, mayoritas saat ini faktanya dikuasai mayoritas oleh asing, tapi juga kemudian kita bisa terlibat di situ dengan porsi yang lebih besar. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Irwandi. Pak Irwandi, kalau dari point of view Anda bagaimana geliat investasi yang mengucur ke dalam sektor tambang, begitu ya, baik ke sektor tambang atau secara spesifik ke sektor hilirisasinya? Ya, pertama, investasi kalau kita lihat di negara kita ini pada tahun 2023
itu dari asing sekitar 4,7 miliar US dollar ya. Kemudian dalam negeri itu 86,7 atau triliun ya, atau 5,6 miliar US dollar. Jadi lebih besar sekarang yang investasi ke dalam negeri dibandingkan dengan dari luar, dari asing. Yang kedua, kalau kita perhatikan paradigma pertambangan itu berubah sejak COVID. Kalau sampai sebelum COVID yang dominan itu adalah pendekatan global atau global approach. Nah setelah COVID itu paradigma ini berubah. Di mana didominasi oleh national security. Itu lebih dominan daripada pendekatan global. Nah jadi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu yang pada dasarnya ada 4 pilar utama, di mana salah satu pilarnya mengutamakan kepentingan nasional, termasuk di dalam investasi. Nah, ini yang kemudian merubah. Dalam kira-kira 10 tahun terakhir, beberapa investasi asing itu keluar dari Indonesia. Ya, dan kemudian itu satu tantangan buat kita memperkuat investasi nasional secara baik, dan dapat bertumbuh kembang dengan baik. Nah kita lihat misalnya salah satu upaya sesuai dengan pilar tadi itu adalah pendirian yang namanya MindID Holding untuk BUMN pertambangan. Yang sampai sekarang kalau saya nilai berjalan dengan baik. Nah sekarang bagaimana menjaga supaya BUMN di bawah MindID ini bertumbuh kembang menjadi perusahaan tambang yang go internasional. Nah, jadi memang selalu kita membutuhkan perimbangan antara investasi dalam negeri dengan investasi dari luar. Karena bagaimanapun kita belum sempurna di pertambangan. Salah satu kelemahan terbesar, katakanlah dalam teknologi pertambangan tambang, kita menggunakan dump truck alat-alat berat. Kita nggak punya sama sekali produksi dalam negeri. Ya, kita lari ke smelter. Punya nggak teknologi smelter? Di nikel, di emas, nggak punya. Ya, nah jadi ini yang kalau mau bertumbuh kembang harus ke arah research and development yang menuju ke sana. Supaya investasi kita bertumbuh kembang dan memang untuk pembangunan nasional. Untuk kepentingan nasional. Nah ini tugas berat. Tugas berat buat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan datang dalam waktu dekat. Oke.